Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman SDIT Anur yang soleh solehah, sehat dan kuat? Alhamdulillah kita berjumpa kali ini di tanggal 6 Ramadan. Yang kali ini materi kultumnya akan disampaikan oleh Miss Nisa. Apakah tema kultum kita hari ini? Yaitu tentang seberapa kuat fisik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian mau tahu sekuat apakah fisik Nabi Muhammad? Inilah kisah-kisahnya. Yang pertama adalah Rasulullah adu gulat dengan Rukanah. Rukanah itu siapa? Rukanah adalah seorang pemimpin Arab dari Quraisy, badannya besar, kekar, tapi dia lincah dalam berkuda. Itulah yang membuatnya terkenal sebagai juara pegulat. Tidak pernah ada yang mampu mengalahkannya. Sangat sulit dikalahkannya. Lalu saat itu Rukanah masih dalam kemusyrikan. Pada saat itu masih awal-awal datangnya Islam. Lalu Rasulullah melakukan pendekatan dakwah dengan Rukanah. Karena Rukanah ini kan sosok terkenal ya teman-teman. Jadi Nabi Muhammad, kalau dia masuk Islam, maka akan banyak orang-orang Quraisy yang akan tertarik dengan Islam. Dan Rasulullah cerdas sekali. Untuk berdakwah kepada Rukanah, Rasulullah melakukan pendekatan dengan cara mengajaknya Rukanah untuk adu gulat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dikisahkan di hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud nih teman-teman. Nabi Muhammad saat itu bertanya kepada Rukanah, "Wahai Rukanah, engkau apakah ingin bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?" Rukanah menjawab dengan keraguan, "Seandainya aku tahu apa yang engkau serukan itu kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Seperti itu. Jadi belum yakin untuk masuk Islam. "Bagaimana kiranya ku kalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku?" Rukanah berpikir, tidak pernah ada yang mampu mengalahkanku. Begitupun Muhammad. Lalu dengan percaya dirinya Rukanah menjawab, "Ya, jika engkau mampu mengalahkanku, aku akan beriman kepadamu." Wah, seperti itu. Lalu Rasulullah menyambut tantangan Rukanah. Keduanya pun gulat. Rasulullah menyergapnya dan berhasil menjatuhkan Rukanah, membuat Rukanah tidak berdaya. Rukanah penasaran, kok aku bisa kalah? Pasti ini kebetulan saja. Lalu Rukanah berkata, "Wahai Muhammad, mari kita ulangi. Kali ini aku pasti menang." Lalu keduanya pun bergulat. Dan ternyata siapa yang menang? Tentu saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rukanah berkata, "Wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku." Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Rukanah, ada yang lebih luar biasa dari ini. Akan aku tunjukkan kepadamu jika engkau mau." "Apa itu yang lebih luar biasa dari ini, wahai Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau bertakwa kepada Allah dan mentaatiku." Masya Allah. Jadi sejak saat itu Rukanah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kisah kedua, kisah ini persis diikuti oleh anaknya Rukanah, namanya Yazid. Jadi Yazid bin Rukanah. Cuma bedanya teman-teman, dia memberikan hadiah. Kalau Nabi Muhammad mampu mengalahkannya, dia akan memberikan hadiah domba. Pertama 100 domba. Lalu Rasulullah bergulat dengan Yazid. Siapa yang menang? Nabi Muhammad lagi. Yazid penasaran. "Oke, Muhammad, aku tambahkan 100 domba lagi. Ayo gulat lagi. Kali ini aku pasti menang." Lalu mereka berdua bergulat lagi. Siapa yang menang? Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan di hadis riwayat Ibnu Hajar, Yazid sempat bergulat 3 kali dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti 300 dombanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Saat itu Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuatku kalah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu." Jadi Yazid ini nggak suka dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Tapi Muhammad, saksikanlah, sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, dan Engkau adalah utusan Allah. Masya Allah, Yazid pun akhirnya mengikuti jejak ayahnya, yaitu Rukanah, untuk masuk Islam. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelahnya? Ingat tentang pemberian hadiah 300 domba tadi? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan semua domba Yazid. Luar biasa. Karena apa teman-teman? Karena Nabi tidak menginginkan harta dunia, tidak ingin hadiah dari hasil duelnya tadi. Yang Nabi inginkan apa? Keimanan dan keselamatan dari Rukanah dan anaknya. Luar biasa ya. Lalu yang ketiga adalah kekuatan Nabi dalam beribadah. Apa itu? Nabi mampu sholat berdiri lama sekali berjam-jam, bahkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha di hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu kalau sholat kakinya sampai bengkak karena berdirinya lama sekali. Wah, ini kuat sekali ya Nabi. Kalau kita upacara saja berdiri 30-40 menit saja sudah pegel ya teman-teman, tapi Nabi bisa berdiri lama karena kuat. Kata Nabi, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Wah, jadi Nabi menikmati nih teman-teman, karena rasa cintanya pada Allah, begitu besarnya rasa syukur pada Allah, Nabi menikmati untuk sholat berlama-lama, berdiri. Wah, luar biasa. Lalu kisah keempat adalah kisah tentang keberanian Rasulullah Muhammad SAW dalam perang Uhud, berada di garis paling depan memimpin para sahabat. Kemudian di perang Hunain, ketika pasukan Nabi lari, hanya Nabi dan Abu Sufyan bin Harits radhiyallahu anhu yang tetap bertahan di medan perang. Luar biasa sekali. Lalu tentang kesehatan dan fisik Nabi. Nah, teman-teman perlu tahu, Nabi Muhammad SAW selama hidupnya hanya sakit 2 kali. Yaitu yang pertama ketika menerima wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Nabi sampai demam tinggi. Lalu yang kedua, ketika Nabi menjelang wafat, beliau sakit. Jadi sakitnya selama hidup hanya 2 kali, yaitu ketika menerima wahyu pertama dan ketika menjelang wafat. Jadi kita bisa melihat bahwa Nabi itu memiliki fisik dan daya tahan tubuh yang luar biasa. Itulah beberapa kisah tentang kekuatan dan keberanian Rasulullah Muhammad SAW. Semoga menjadi motivasi kita untuk selalu menjaga kesehatan lahir, batin, sehingga kita dapat menjadi seorang muslim yang Allah cintai, yaitu muslim yang memiliki jasad yang kuat, pemikiran yang cerdas, akhlak mulia, dan sehingga dapat berdakwah menerangi dunia dengan cahaya Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Miss Nisa. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.